Ya, kembali lagi di podcast Buruh Official, podcastnya para kaum buruh, tempat kaum buruh belajar. Betul sekali Bung Sabar. Jadi terus ikuti akun resmi podcast Buruh Official. Ada di mana Bung? Di channel YouTube kami, pastinya di podcast Buruh Official. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi dari podcast kami. Terus di mana lagi Bung Sabar? Ya, ada di TikTok podcast Buruh Official dan Facebook pastinya Sama podcast juga. Buruh Official. Betul. Dan terakhir Ada juga di media sosial Instagram kami dari podcast Buruh Official juga. jadi kawan-kawan buruh terus pantau Akun resmi kami. akun resmi podcast Buruh Official. Ya, selamat malam kawan-kawan. Kita kembali di podcast Buruh Official, podcastnya para kaum buruh. Ya, hari ini kami kedatangan kawan lama yang jauh dari Sulbar, Sulawesi Barat. Bagaimana kabar Bung Asnawi? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kita bahas-bahas tentang Bung Asnawi nih. Bagaimana Bung Asnawi perjalanan dari Sulbar? Kapan datang Bung? Kemarin malam Dalam rangka apa ini Bung jalan-jalan ke Makassar? ya seperti biasa, Apa tuh? healing dulu, Ini. hilangkan stres. Stres karena apa ini Bung? Ya, memikirkan para teman-teman yang sampai saat ini juga masih belum, pemikirannya masih belum terbuka mengenai bagaimana caranya supaya mereka ini bisa gabung di serikat pekerja. Ya, kenapa Bung Asnawi serikat pekerja menurutnya di Sulbar? Apa ya? Ini nggak susah juga. Kayaknya tidak jauh beda dengan kota-kota lain mungkin. Ada yang takut. Ya, satu kata itu mereka takut berserikat lah. Takut berserikat, Bung. Kalau Bung Asnawi gabung dari serikat, kapan Bung Asnawi? Mungkin seniornya ini dari teman-teman semua yang ada di Makassar ini, Bung Asnawi. Kapan masuk serikat, Bung Asnawi? Saya masuk di serikat. Saya mengenal serikat itu tahun 2018. 2018, Bung. Yes, 2018. Terus saya masuk di serikat itu 2019. 2019. Ya, berarti sudah hampir 5 tahun lebih, Bung Asnawi. Iya. Bagaimana pertamanya kenapa masuk serikat itu hari Bung Asnawi? Apa sebabnya itu masuk serikat waktu itu? Nah, menurut saya pribadi serikat bagi saya itu penting. Kenapa? Karena tujuan serikat itu kan untuk membela hak teman-teman, terus yang kedua mensejahterakan pekerja dan keluarganya. Begitu ya? Iya. Jadi itu atas dasar inisiatif itu sehingga saya juga merasa agak menyesal kenapa baru pada tahun 2019 saya bisa masuk serikat. Padahal kerja tahun berapa? Saya kerja itu tahun 2014. 2014. Berarti sekitaran 5 tahun juga baru masuk serikat. Betul. Kemudian 5 tahun dari sekarang itu sudah gabung serikat, berarti 5 tahun kerja baru masuk serikat. Sekarang sudah 5 tahun di serikat, Bung. Ya betul. Luar biasa Bung Asnawi. Kalau dulu yang paling utama yang dikejar waktu masuk serikat apa, Bung? Yang dituntut atau apakah? Atau mungkin cari ilmunya atau apanya? Sebenarnya dalam kita kan beda-beda pemikiran. Iya. Serikat itu banyak teman-teman buruh yang belum tahu tujuan serikat itu kayak bagaimana. Nah, menurut saya pribadi, kenapa saya katakan penting yaitu karena serikat itu membela kita lah, membela pekerja, membela anggota serikat pekerja ya, juga. betul. Cuman yang di sini merupakan tantangan karena kenapa kita bagaimana caranya dari perbedaan itu sehingga kita bisa sejalan. Ya, jadi beda-beda orang gabung serikat supaya satu tujuan. Betul. Luar biasa Bung Asnawi ini. Kalau dulu sampai sekarang perjalanannya bisa diceritakan Bung Asnawi dari awalnya masuk serikat, apa yang dirasakan supaya seluruh penonton itu tahu juga ketika gabung serikat, ya ini dirasakan ketika gabung serikat. Mungkin bisa diceritakan.
mengenai perkembangan FSPMI kebetulan saya masuk di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. FSPMI tantangannya itu luar biasa. Ya, Nah, merupakan pekerjaan yang tantangan karena kebetulan banyak hal-hal yang sebelumnya saya tidak tahu. Akhirnya saya menjadi tahu bahwa serikat pekerja itu begini. Nah, perkembangan FSPMI di Sulbar itu kendalanya teman-teman yang mungkin SDM-nya rendah lah. ya, sumber daya manusianya. Betul. Karena mereka kan sudah tahu tujuan dari serikat pekerja itu kayak bagaimana. Tapi kenapa mereka sampai saat ini juga mereka enggan untuk bergabung dengan serikat? Kalau Bung Asnawi dulu kerjanya di mana? Saya di outsourcing PLN. Outsourcing PLN berarti kontrak PLN ya. Iya, betul. Yang mungkin dipikir itu Bung, kenapa dulu sebagai outsourcing PLN ini gabung serikat? Apa yang dirasakan? Kenapa harus gabung serikat? Apakah suasana kerja tidak nyaman atau bagaimana? Ya. Suasana kerjanya bagus. Tapi Cuman banyak hak-hak kita yang sebenarnya yang jadi milik kita itu tidak diterima. Tidak diterima. Nah, ya, makanya saya berserikat dengan harapan kiranya kita bisa mendapatkan apa yang menjadi hak kita sebenarnya. Ya, tapi nanti haknya itu ditahu kapan? Nanti gabung serikat atau sebelum masih serikat itu memang haknya? Nah, di sini hebatnya kalau orang berserikat, nanti saya tahu semua itu setelah saya masuk serikat. Ternyata serikat itu begini, di mana di serikat itu kita diajarkan untuk pintar. Untuk pintar, membahas masalah hak normatif lah, pokoknya semua yang mengenai tentang hak seorang pekerja. Karena di FSPM itu kita diajarkan, kita belajar bahwa mengenai tentang undang-undang ketenaga kerjaan yang dulunya itu kita tidak tahu undang-undang ketenaga kerjaan itu apa. Ya nanti gabung serikat. Baru kita tahu bahwa undang-undang ternyata kita bekerja ini ada yang diatur oleh undang-undang. Ya sama sebenarnya Bung, tentang podcast ini kan, podcast ini itu dibuat supaya teman-teman yang belum gabung serikat, ya kita undang kayak Bung Asnawi nih, adalah calon-calon pimpinan serikat ini, calon ketua DPW kayaknya di Sulbar. Ya diundang untuk datang di podcast supaya ini teman-teman, ya nanti orang Sulbar lihat bilang, oh ternyata ini kenapa kita wajib masuk serikat, supaya teman-teman mengetahui tentang serikat pekerja. Jadi pandangannya ini Bung tentang serikat pekerja, ya bagaimana caranya mungkin di Sulbar nanti FSPMI itu bisa besar. Apa yang akan dilakukan nanti Bung ketika kembali ini nanti di Sulbar setelah podcast ini? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi mengenai untuk kelanjutan tentang perkembangan FSPMI di Sulbar itu, yang penting kita tidak menyerah aja, untuk terus mengajak agar teman-teman berserikat, karena berserikat itu bermartabat. Ya betul tuh. Jadi merupakan tantangan tersendiri bagi saya, bagaimana dari seluruh pekerja yang ada di Sulawesi Barat itu bisa digabungkan semua dalam satu wadah FSPMI. Jadi waktu saat ini masa-masa saat ini tentang serikat pekerja di Sulbar itu, ya kan serikat pekerja bukan cuma satu Bung, banyak serikat pekerja. Betul. Ya sekarang kondisi serikat pekerja di Sulbar, apakah sudah ada yang besar tapi bukan FSPMI atau bagaimana sepengetahuannya ini Bung Asnawi? Lah, sepengetahuan saya KSPSI kalau saya tidak salah itu sudah agak besar gitu. KSPSI yang besar, apalagi KSPSI kan serikat lama Bung ya. Iya betul. Dia serikat. Dia sudah nenek moyangnya serikat karena dulu cuma bisa satu serikat Bung. Jadi itu yang dilihat serikat pekerja di bawah di Sulbar. Iya. Tapi buat pekerja sendiri, ada tidak pekerja yang sejahtera tanpa serikat? Kayaknya mungkin ada sih, Pak. Tapi kalau memang dilihat dari hasil dinilai dari hasil pekerjaannya kayaknya belum ada. Belum ada yang Kalau tidak, kalau cuman untuk mengharapkan kesejahteraan dari hasil kerjanya saja di luar daripada yang lain-lainnya, saya rasa belum.
belum ada yang sejahtera. Makanya itu wajib Bung buat masuk serikat. Tapi yang ditakutkan orang masuk serikat kan di PHK Bung. Bagaimana itu tanggapannya nanti sebagai pengurus serikat pekerja ketika ada anggota yang mengatakan, nanti saya masuk serikat, nanti saya di PHK, bagaimana Bung? Nah memang ya fenomenanya memang begitu. Faktanya ya kita tidak bisa menolak karena yang terjadi sekarang memang begitu. Di mana pada saat ada anggota yang masuk serikat, karena saya juga sudah sempat merasakan di kota-kota lain juga banyak yang diintimidasi. Mereka takut kalau ada yang ikut serikat. Lah, untuk mengatasi itu ya kita cuma mengatakan saja bahwa kalau bukan pekerja ingin tinggalkan kalian, kalian akan tinggalkan pekerjaan. Jadi sampai kapan kalian harus bertahan dengan kondisi sampai saat ini? Berjuang sendiri-sendiri. Jadi dengan ikut serikat pekerja kita bisa belajar berjuang bersama untuk apa yang harus kita tuntut. Ya, jadi teman-teman ini tujuannya masuk serikat ya untuk sejahtera Bung. Betul. Tapi menurut pandangannya Bung Asnawi ini orang kerja sekarang sejahtera atau belum? Jauh kata dari sejahtera untuk saat ini. Itu sebenarnya mereka juga apa ya? Mereka yang menginginkan begitu. Mereka yang menginginkan tidak sejahtera atau mereka cuma mau bilang saya mau sejahtera tapi dia takut dengan berserikat. karena Padahal dengan ikut dengan gabungnya kita di serikat, kita bisa paham aturan-aturan yang ada, sehingga kita tidak bisa semacam kita mau dibodoh-bodohi lah atau apalah, karena kita akan tahu ya tahu aturannya tentang pekerjaan. Jadi cuma itu konsekuensinya satu. Kenapa saya katakan bahwa sebenarnya serikat itu bukan musuh pengusaha, tetapi mitranya. Mitranya pengusaha. Cuman banyak yang mencap negatif lah kalau serikat itu tukang demo lah, tukang apalah segala macam. Ya karena kalau tidak demo tidak dapat haknya. Nah itu. Tapi kan ya walaupun ada jalur pemerintah, selama ini menurutnya jalur pemerintah mungkin itu kalau ya mediasi atau mungkin laporan-laporan ke pengawas, menurutnya jalan tidak atau ada yang butuh dimasukkan-masukkan buat pemerintah hari ini di Sulbar, khususnya Sulbar ini. Ya kalau untuk dari masalah tuntutan kita ke ANU sampai saat ini kita masih tidak banyak tuntutan. Ya. Tidak banyak tuntutan gini-gini. Jadi kita itu cuman karena tempoh hari saya juga sempat berkunjung ke Disnaker Provinsi Sulawesi Barat. Alhamdulillah mereka menerima baik itu. Malah mereka menghimbau bagaimana agar seluruh pekerja yang ada di Sulawesi Barat itu berserikat. Ya karena mungkin pemerintah tidak mampu memberikan edukasi ke seluruh pekerja, ya, mungkin butuh mitra atau kerjasama ya seperti serikat pekerja supaya bisa memberikan edukasi kepada teman-teman pekerja. Begitu Bung, dari serikat pekerja. Jadi mungkin bisa diberikan tanggapan masalah pekerja di Sulbar, apa yang ketika dia aja berserikat begitu, apa dia katakan? Ya ada yang ada yang diam, ada yang bilang iya, ada yang menolak, punya banyak macam lah tanggapan teman-teman itu. Jadi sampai saat ini saya mencari tahu alasan dasar dari teman-teman kenapa sampai saat ini teman-teman enggan untuk ikut serikat. Itu jawabannya banyak sekali. Saya belum punya pekerjaan yang lain. Kenapa mereka mengatakan itu? Ya saya analisa sendiri bahwasanya ya itu tadi kembali pada mereka takut di PHK. Takut di PHK, padahal itu PHK, masuk serikat tidak masuk serikat tetap akan di PHK. Apalagi yang kontrak. Nah itu. Jadi itu yang bikin makanya dari awal saya katakan bahwa teman-teman ini belum paham betul tentang tujuan mulia serikat pekerja. Hanya saya mengajak teman-teman terus agar ikut bergabung di serikat, biar mereka juga cerdas. Bukan dalam artian saat ini mereka tidak pintar, tidak. Untuk menambah aja pengetahuan supaya mereka tahu bahwa kita bekerja, bahwa kita itu diatur oleh undang-undang. Nah,
kita kita mengajak mereka karena apa ya? Karena kalau kita kuat, kita bersatu, apa yang menjadi tuntutan kita itu insya Allah akan bisa terpenuhi. Supaya teman-teman juga ya serikat pekerja kan banyak ngurus ya, termasuk dari keselamatan kerjanya teman-teman, Ya, termasuk ya dari kemudian ketiganya. gajinya yang dipotong atau atau bagaimana. Ya itu miris sekali saya lihat. Sampai cuman permasalahannya teman-teman dia, saya tidak tahu apa yang menyebabkan mereka begitu. Kenapa mereka mau aja semacam dibodohi lah kan, kalau istilah kasarnya kayak Ya gitu. dibodoh-bodohi karena apa yang menjadi haknya itu sebenarnya bisa didapatkan, Bisa didapatkan, tetapi mereka tidak mau, mungkin Iya. mereka atau bagaimana. jadi kalau dulu waktu kerja di outsourcing PLN sampai hari ini kondisi kerjanya bagaimana? Apakah masih sama ataukah sudah ada perubahan ataukah anggota serikatnya bertambah atau tidak, Bung? Nah ini yang bikin saya agak dilema terus gini, karena kenapa di saat pada teman-teman itu banyak sekali perubahan yang terjadi, mulai dari sistem cara kerjanya, apalagi kan undang-undang Omnibus Law kan sudah berlaku. Terus yang kedua, teman-teman juga susah untuk diajak konsolidasi, bahas ini. Itu aja yang berubah. Terus mengenai masalah keanggotaan ya kayaknya mereka sudah aman, jadi punya yang penting semacam kayak formalitas saja mereka sebenarnya itu terdaftar sebagai PSBB. Oh, Karena dia- ketika mereka kita ajak untuk berjuang, untuk merubah, mereka diam saja. Ya, mungkin ada beberapa faktor. Seharusnya kan dari pengurus serikat pekerja ini dia punya solusi, Bung Asnawito. Dia mungkin buat pendidikan-pendidikan atau buat panggilan-panggilan kepada anggota, atau dia yang turun langsung. Bisa jadi kegiatannya seperti itu. Nah sebenarnya begitu. Jadi saya termasuk salah satu pengurus FSPNI di sana. Saya kan banyak belajar dari teman-teman di sini, di Makassar sini. Itu nanti yang akan saya praktekkan di bawah. Tapi ternyata tidak semudah dengan apa yang saya bayangkan. Ya, selesai. Butuh perjuangan ekstra. Nah, pertama yaitu kesadaran teman-teman. Malahan pengurus-pengurus saya sekarang itu begitu-begitu aja. Diajak begini, takutlah, alasan beginilah, begini capek atau apalah. Jadi saya juga sebagai pengurus juga tidak bisa memaksakan mereka untuk semacam itu konsolidasi. Padahal tujuan saya bagaimana caranya supaya kita bisa kuat di sana, agar kita bisa mendapatkan yang namanya pendidikan dasar. Jadi setidaknya kita bisa paham lah sedikit demi sedikit, supaya kita tahu betul juga, oh ternyata tujuan dari orang berserikat itu kayak gini. Hingga kita dari antara satu sama lain itu kita bisa saling peduli terhadap teman-teman kita. Ya, kalau di Sulbar ada kawasan industri atau Belum ada. belum ada? Berarti salah satu provinsi yang industrinya ya dibilang ya agak menurun dibandingkan daerah-daerah lain. Betul. Kalau menurutnya dari penghasilan kawan-kawan di bawah, ya dari UMK-nya atau UMP-nya, UMP ya Bung di sana berlaku. UMP. UMP, apakah sesuai sudah penghasilannya teman-teman dengan biaya kehidupan di bawah? Ya kalau itu ya sesuai tidak sesuai kita kan juga tidak bentar, tapi yang jelas untuk saat ini penghasilan dari teman-teman itu sudah sesuai dengan UMP-nya. Entahlah di tempat-tempat yang lain saya juga apakah masih ada pekerja yang digaji di bawah UMP. Tapi penghasilan UMP ini bisa tidak dipakai bertahan hidup kalau tidak punya kerjaan sampingan, atau ya kalau kita mau bertahan hidup artinya butuh biaya tambahan lebih dengan cari pekerja lain, atau Ya itu sudah pasti. sudah pasti Iya, berarti sudah pasti. UMP ini belum cukup ya. Jadi kalau untuk dengan kondisi saat ini, kondisi ekonomi yang apa ya di mana harga bahan-bahan semua naik, otomatis ada kesenjangan sedikit antara penghasilan dengan Pengeluaran. pengeluaran. Nah, yang tadinya bisa dengan bahan apa sembako yang semakin hari semakin naik begini, itu kayaknya saya rasa tidak cukup dengan UMP itu.
Ya, seharusnya kan kita bekerja itu ya bukan untuk bertahan hidup, tapi ya Betul. ada penghasilan lebih yang bisa ditabung. Nah, Apalagi ketika gaji UMP bukan ada yang boleh tabung, tapi masih kurang karena harus cari pekerjaan lain. Ya, jadi serikat pekerja itu penting, Bung, ya, buat saya pribadi itu sangat penting, penting sekali. Jadi saya kenapa dari awal saya sampaikan bahwa kenapa saya agak menyesal kenapa baru pada tahun 2018 saya mengenal yang namanya serikat. ya seharusnya dari dulu. Padahal serikat itu jauh sebelumnya sudah ada. Jadi setelah saya tahu, saya buka di Google, apa sih itu FSPMI? Setelah saya tahu, wah saya ikut. Nah pada saat pembentukan PUK yang di Kabupaten Majene, kebetulan yang pertama Datang. Dihadiri sama Ketua DPW Sulsel sendiri, yaitu Bun Fadli. Saya hadir, dari beliau saya banyak belajar. Oh ternyata serikat pekerja itu begini, ternyata serikat pekerja itu tujuannya bagus buat pekerja. Nah, sehingga saya mengatakan saya akan tetap konsisten untuk ikut serikat pekerja. Ikut serikat pekerja. Iya. Sampai hari ini sudah di PHK, masih aktif. Tidak, saya mau klarifikasi. Saya bukan di PHK. Bukan di PHK, Saya tapi tidak di PHK, cuman saya bosan bekerja. ya saya resign. Reason berarti bosan bekerja. Iya. Karena pemikirannya sama, Bung, saya juga bukan di PHK, tapi kita yang memang Iya, betul. lebih baik berhenti bekerja karena penghasilan ya kita ketika kerja masih butuh pekerjaan lain di luar. Nah, orang bekerja kan bagaimana caranya supaya kita bekerja itu supaya kita bisa sejahtera. Iya. Nah, padahal lantas tujuan kita untuk bekerja kalau kita tidak sejahtera itu kayak bagaimana ya? Mending ya saya resign aja. Makanya saya ambil inisiatif. Saya akan resign, saya akan besarkan FSPMI di Sulawesi Barat. Kemudian membantu teman-teman. Mbak, ya betul. Alhamdulillah sudah ada terbentuk beberapa dari tahun kemarin itu sudah ada terbentuk SPAI di ibu kota provinsi Mamuju. Ya mudah-mudahan kedepannya ya teman-teman bisa lah bergabung untuk masuk di serikat pekerja. Supaya ada perubahan di Sulawesi Selatan. Iya, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat ya khususnya, supaya Iya. teman-teman itu tidak merasakan terus penjajahan, karena kan ada bedanya itu. Dulu orang dijajah itu kerja dikasih makan, sekarang orang digaji, gajinya tidak cukup untuk makan. Ya luar biasa perjalanannya ini Bung Asnawi dari membentuk serikat pekerja. Tapi selama bergabung dengan serikat pekerja, Bung Asnawi mungkin bisa dicerita pengalaman-pengalaman dan apa yang didapatkan, mungkin pendidikan atau kesan-kesan yang suka dukanya itu selama bergabung dengan serikat pekerja, bisa diceritakan, Bung. Siapa tahu teman-teman semua bisa belajar dari kisahnya Bung Asnawi ini sampai resign di tempat kerja, berhenti di tempat kerja, kemudian masih aktif di serikat. Karena orang kan biasanya masuk serikat sudah berhenti bekerja, hilang dari serikat. Padahal ya diajarkan dari serikat pekerja kan tidak seperti itu. Betul. Ini jiwa-jiwa perjuangan ditanamkan sebenarnya kepada kita semua ini. Mungkin diceritakan itu dari awalnya masuk serikat sampai sekarang, sampai masih bertahan di serikat, suka dukanya, Bung, bisa dicerita dulu. Jadi Pada tahun 2018 saya disampaikan sama teman itu, bagaimana kalau kita gabung serikat. Berarti diajak juga itu. Karena saya sebenarnya diajak juga. Bukan mengajak, saya yang diajak. Tapi yang mengajak sekarang di mana, Bung? Ya masih ada sih, masih aktif. Masih aktif. Tapi masih kerja. Masih kerja. Ya, bisa lanjut lagi, Bung. Jadi awalnya itu saya diajak gabung serikat pekerja. Nah, mendengar kata pekerja, nah saya merasa bahwa saya ini seorang pekerja. Nah, saya harus tahu apa sih untungnya bagi saya masuk di serikat pekerja, apa kerugiannya. Nah, setelah saya pelajari, ternyata tidak ada ruginya. Yang saya dapat itu malah untung. Kenapa saya katakan? Karena wawasan saya kita di serikat pekerja itu kita menambah wawasan juga. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu dengan ikut serikat pekerja. Nah, setelah saya tahu,
pada tahun 2019 itu saya sudah yakin saya akan tetap ikut di Serikat Pekerja. Yang awalnya pada saat pembentukan PUK itu padahal saya menjabat sebagai bendahara. Oh, waktu itu menjadi bendahara. Iya, Berarti bendahara PUK. bendahara PUK. Nah, iya. Nah, setelah beberapa tahun kemudian berjalan sampai lahirnya kembali Partai Buruh. Ya, seperti Nah, ini buruh. berkaitan dengan Serikat Pekerja, karena kenapa Partai Buruh kan yang apa ya membagi kembali Partai Buruh dari 11 inisiator ini. Salah satunya FSPMI. Nah, salah satunya PSPMI. Nah, saya mempunyai tanggung jawab di situ, bagaimana caranya supaya FSPMI bisa berkembang, Partai Buruh juga ikut besar di sana di Sulawesi Barat. Nah, terus seiring berjalannya waktu, dari pertama kali saya diajak ke Jakarta pas Kongres Partai Buruh, saya belum tahu apa-apa itu. Saya tidak tahu menau tentang politik, saya tidak tahu tentang serikat apa. Saya cuma ditunjuk untuk mewakili. Oke, saya siap aja. Yang penting untuk kebaikan. Gitu aja. Nah, setelah balik dari ke Jakarta, saya baru tahu, oh ternyata yang melahirkan, yang membuat Partai Buruh Reborn atau Partai Buruh yang kembali lagi, ternyata ini saya punya Serikat Pekerja. Nah, di sini kenapa saya katakan tanggung jawab saya besar, karena saya diamanahkan untuk mengembang tugas bagaimana caranya supaya kita punya organisasi ini besar di Sulawesi Barat. Begitu. Sampai hari ini masih aktif di Serikat Pekerja dengan Partai Buruh. Betul. Nah, kebetulan saya sebagai sekretaris Esko Provinsi di Sulawesi Barat. Tentang di Partai Buruh. Partai Buruh. Berarti dengan lahirnya Partai Buruh, kemudian itu penguatan Serikat Pekerja juga. Ya, betul. Jadi di situ kenapa saya katakan untungnya, karena saya bisa, yang awalnya kita cuma bermimpi, saya bisa ketemu dengan orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang pintar dengan gabung Serikat Pekerja. Saya bisa ketemu dengan Presiden KSPI, yaitu sekaligus Presiden Partai Buruh, Syed Iqbal, dengan yang lain-lainnya. Itu teman-temannya itu merupakan suatu merupakan anugerah, sebuah pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Dan yang jelas sejarah akan menceritakan bahwa saya yang membawa Partai Buruh ke Sulawesi Barat. Itu salah satu menjadi kesan terindah ya. Betul, kesan terindah yang paling punya tidak bisa dilupakan. Berarti ketika gabung Serikat Pekerja, banyak hal-hal yang sebenarnya orang tidak bisa rasakan, tapi kita bisa rasakan. Alhamdulillah, dengan saya sudah bisa merasakan, dan itu mungkin merupakan sudah rezeki mungkin. Kenapa saya katakan itu sudah diatur, sudah rezeki saya, karena sebenarnya yang mewakili yang begitu kan sebenarnya pada waktu itu kan seharusnya ketua PUK. Ya, ketua PUK yang aktif ketua PUK ya. Cuma berhubung karena pada saat itu masih musim COVID. Ya. Nah, kebetulan ketua PUK saya itu hari tidak vaksinnya belum lengkap. Ya, saya lengkap, akhirnya saya yang mewakili. Nah, dari Sulawesi Barat. Dari Sulawesi Barat. Ya, mungkin ada pengalaman yang diambil di luar Sulawesi, Bung, yang akan diceritakan bahwa di luar sana itu gara-gara Serikat Pekerja gajinya orang tinggi, dari sana kecelakaan kerja bisa berkurang. Mungkin bisa diceritakan di sini, Bung. Nah, itulah salah satu kelemahan pekerja-pekerja kita di sini. Karena kenapa? Mereka kan sudah tahu berserikat itu mensejahterakan pekerja dan keluarganya. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa mereka enggan untuk berserikat? Ya, mungkin masih ada keraguan di situ. Nah, itu yang bikin sampai hari ini saya juga agak bingung. Tapi saya akan tetap berjuang seperti amanah teman-temannya di pusat sana yang sudah mempercayakan kepada saya. Dan akan tetap saya jalankan. Saya akan tetap merangkul semua teman-teman, mengajak semua
supaya bisa gabung di serikat. bisa gabung di serikat pekerja karena ya kita prihatin juga Bung. Sebenarnya ya betul, soalnya saya sangat prihatin melihat apa ya, teman-teman gitu. Padahal kalau teman-teman semua bergabung, ya saya yakin itu perusahaan juga akan berkembang. Kenapa? Ya karena kan semangat kerja ketika kita tahu hak-hak kita kan pasti beda Bung. Ketika Betul, tahu hak-hak tapi tidak dikasih. betul. Nah, Karena kan di luar negeri juga yang perusahaan-perusahaan besar, negara-negara maju itu kan serikat pekerja juga besar Bung. Dibandingkan kita di sini sebagai warga negara Indonesia yang merasakan serikat pekerja hari ini. nah itu yang bikin saya kenapa saya bilang bahwa teman-teman SDM-nya itu rendah di sana khususnya bagi kaum pekerja, karena ya itu mereka kan sudah tahu bahwa di apa ya, kita bekerja itu diatur sesuai undang-undang. Jadi kita sudah tahu bahwa kita punya hak di situ. Hak kita sebagai pekerja kayak bagaimana, hak perusahaan terhadap karyawannya bagaimana. Lantas yang membuat saya bingung kenapa mereka ingin untuk ikut berserikat. Padahal di serikat itu kita diajar, kita belajar di sana. Ya kita belajar Mengenai tentang apa ya, hak-haknya seorang pekerja terhadap perusahaannya. Sebaliknya juga perusahaan juga punya hak terhadap pekerjanya. ya punya kewajiban Punya kewajiban. terhadap pekerja. Nah, iya. Tetapi pekerja ini tidak tahu bahwa kewajibannya saja ditahu bekerja. Tetapi haknya yang seharusnya gajinya di atas UMP atau karena dia sudah lebih dari 1 tahun sesuai arahan undang-undang atau keselamatan kerjanya semua itu. Karena kan perusahaan ini untung bahkan bisa orang gaji 2 kali dari UMP. Karena ya itulah kita bahasakan pengusaha-pengusaha hitam, dia lebih suka ambil keringatnya orang dibandingkan memberikan sesuai keringatnya orang yang bekerja untuk dia. Oh, iya. Nah itu juga terhadap oknum perusahaan saya tidak bisa sampaikan juga dia. Saya cuman gini, jangan pernah mau membenci dengan serikat karena serikat bukan musuh perusahaan. Pun juga kami juga tidak akan pernah menuntut andaikan perusahaan menjalankan aturan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Iya. Padahal sederhana saja, Mas. Anda jalankan sesuai dengan aturan, kita juga akan bekerja secara profesional. Iya. Karena tidak akan bakalan ada yang namanya tuntutan inilah itulah apa segala macam. Itu tadi. Yang penting sesuai dengan aturan. Karena kita kan ada aturannya semua. Jangan cuma bilang perusahaan ya senaknya sendiri. Begini. Nah, faktanya sekarang, makanya saya saya mau mengajak terus teman-teman untuk berserikat supaya mereka itu sebenarnya supaya mereka tidak gampang untuk di PHK. Tidak gampang untuk di PHK. Yang kedua bekerja tidak sebagai budak. Ya betul. Kayak ya binatang itu yang kerja. Dia cuma dikasih makan saja. Bahkan untuk beli baju baru tidak bisa. Tidak bisa. Karena ya kesejahteraannya tidak ada. Nanti hanya bekerja untuk ya makan sehari-hari. Itu yang dirasakan oleh pekerja sebenarnya, tapi mereka belum sadar. Mungkin sebagai salah satu pemikiran Bung bisa disampaikan kepada teman-teman bahwa ketika gabung serikat, ini tugasnya, ini yang dikerja, ini pengalamannya, bisa disampaikan di sini, Bu. Kembali disampaikan kepada teman-teman. Maksudnya tugas apanya? Ya, tugasnya berarti apa yang dia kerjakan ketika nanti gabung di serikat, apakah jadi anggota saja, kan teman-teman banyak yang gabung serikat tidak tahu. Ya, itu yang harus dikasih tahu itu. Kalau gabung serikat, ya orang dia lihat kayak tempat pengacara ini nanti ada masalahnya datang, sampaikan. Nah, fakta memang begitu, faktanya terjadi seperti itu, di mana teman-teman bahwasanya pemikiran teman-teman itu bahwa oh kita sudah ada yang bela, kita ikutan berserikat, tapi mereka ya apalagi itu, tuntutannya ke serikat itu mereka tinggi, tapi ketika serikat yang mereka bingung, mereka tidak tahu, malahan mereka juga tidak mau diajak untuk berjuang sesuai dengan instruksi. Padahal di serikat pekerja kita itu diajarkan bagaimana istilahnya, bagaimana cara kita mengadvokasi diri kita sendiri pertama. Nah terus yang kedua, fakta yang terjadi juga di lingkup pekerja di Sulawesi Barat itu kebanyakan ya itu teman-teman masih pada belum paham
dia gabung di serikat nanti dia akan berbuat apa. Iya, karena Nah, pendidikan itu yang tidak ada. ya, pendidikannya tidak. Padahal dengan gabungnya kita serikat, nah kita akan dengan mudah untuk mengadakan yang namanya pendidikan dasar supaya teman-teman juga tahu bahwa oh ternyata tugas kita kalau kita di serikat itu kita akan begini. Jadi pengurus-pengurus PUK yang lain itu juga akan merasa sebagai pengurus akan enjoy kerjanya karena teman-teman sudah paham. Iya, karena kerja bersama, Bu. Iya betul. Mendapatkan kesejahteraan kerja bersama. Iya. Jadi harapannya kalau kembali nanti dari Makassar ini, kapan balik, Bu? Ya mungkin 2-3 hari. 2-3 hari. Berarti masih lama jalan-jalan di Makassar ini. Iya. Jenguk orang tua, Bung ya. Ya itu jadi tujuan saya ke sini pertama itu lagi saya masih mau belajar dari Belajar ke teman-teman di sini. teman-teman bagaimana caranya trik-trik khusus untuk apa ya sebagai organisasi yang lebih tua ceritanya. Terus yang kedua sambil jenguk keluarga orang tua di sini. Supaya nanti pulang ada perubahan, Bu. Ya insya Allah itu harapan kami. Jadi mudah-mudahan teman-teman di pekerja di Sulawesi Barat, ayo mari kita singkirkan kita punya ego, kita belajar dan berjuang bersama demi kesejahteraan kalian juga sebenarnya. Iya, betul, Bu. Supaya kita sama-sama mendapatkan kesejahteraan di tempat kerja. Iya betul. Ya. Padahal kalau dipikir saya dengan saya mungkin tidak peduli ya, saya kan bisa saja tenang-tenang, udah ngapain ngurusin yang begini-begini. Tapi karena ya itu saya merasa berdosa. Berjuang hari ini kan bukan untuk kita sendiri. Iya, yang saya pikirkan itu untuk anak cucu kita ke depannya bagaimana. Lah terus bagaimana teman-teman yang yang sering diintimidasi lah atau apa bagaimana. Nah, di sini tujuan serikat itu yaitu tadi bagaimana caranya supaya kalian cerdas, supaya bisa mendapatkan kesejahteraannya, Bu. Luar biasa nih kehadiran Bung Asnawi, Bu. Mungkin ya karena kita lihat waktu juga agak malam, Bu. Mungkin berikutnya kita bisa bicara lagi, Bu. Nanti mungkin setelah jadi ketua DPW, Bu. Setelah jadi ketua DPW ya datang lagi di podcast atau di Sulbar nanti kita buat podcast, Bu. Itu rencana saya begitu. Makanya kenapa saya sering ke tempat sini, ke tempat lain itu saya punya mimpi bagaimana caranya itu supaya PSPMI bisa seperti dengan kota-kota lain. Luar biasa. Bagaimana caranya supaya pada saat ada kegiatan kita bisa juga membentuk kegiatan-kegiatan serupa yang pernah dilakukan teman-teman. Ya teman-teman yang baik di luar Sulbar, Sulawesi Selatan ataupun ya kita bercermin di Pulau Jawa. Betul. Yang hari ini serikat pekerjaannya besar, Bu. Besar sekali. Itu yang kita mau. Bagaimana ke depannya ada nanti teman-teman yang betul-betul pejuang itu dia bisa melanjutkan kita perjuangan kita, Bu. Iya. Ya, luar biasa nih, Bu. Kami dari tim media perjuangan kemudian di kegiatan podcast Buruh Official, terima kasih banyak nih atas kehadirannya Bung Asnawi. Sama-sama. Ya, buat kawan-kawan semua, ya tetap ikuti kegiatan-kegiatan podcast kami. Kami akan menghadirkan tokoh-tokoh baru, kemudian orang-orang baru berbagi pengalaman di podcast Buruh Official, baik orang pemerintah, masyarakat umum, kemudian kawan-kawan pengurus serikat pekerja, anggota serikat pekerja, dan seluruh kalangan yang ada di masyarakat untuk bercerita, Bung, tentang serikat pekerja di podcast Buruh Official. Ya, mungkin itu saja bincang-bincang kita hari ini, Bu. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan. Ya, mungkin kita akhiri dengan ucapan hidup buruh. Hidup buruh. Ya, hidup buruh.